warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Daurah Al-Kindi fil Falsafah, Mufradat, Ar-Riyadiyat, Matematika, Al-Ilmul Falsafah, Ilmu Filsafat, Dirasah, Belajar, Al-Insan, Manusia, Ar-Ra'yu, Pemikiran, Ihtimamu, Perhatian, Ar-Risalatu, Surat, Kutubun, Kitab atau buku, Asasun, Pondasi atau pokok, Ma'rokah, Gerakan atau revolusi. Daurah Al-Kindi fil Falsafah, peran Al-Kindi di dalam dunia filsafat. Kana Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, nama Al-Kindi yaitu Ya'qub bin Ishaq. Sedangkan untuk nama Kindi sendiri diambil dari nama suku yang bernama Kindan. Beliau lahir pada tahun 805 dan wafat pada tahun 873. Awwalu muslimin hawala isti'malul manhajal mantiki fi dirasatil Qur'an. Al-Kindi merupakan seorang muslim pertama yang berusaha menggunakan metode logika atau ilmu mantik di dalam studi Al-Quran. Jadi, Al-Kindi merupakan seorang pemikir muslim yang pertama kali mencoba memahami Al-Quran dengan menggunakan metode mantik. Kanat afkarul Kindi muta'athiran nu'an ma bifikril Mu'tazilah. Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah. Hal ini dikarenakan pada saat itu Mu'tazilah merupakan salah satu aliran dalam ilmu kalam yang menggunakan akal atau nalar. Wa mu'aridan li fikri Aristo min iddatin nawahi. Al-Kindi menentang pemikiran Aristoteles di dalam beberapa bagian. Artinya, tidak semua pemikiran dari Aristoteles ditentang oleh Al-Kindi. Nasya'an Al-Kindi fil Basrati wastaqarra fi Baghdadi wa khadda bi ri'ayatil Khalifah Al-Abbas Al-Ma'mun. Al-Kindi tumbuh dan berkembang di Basrah, kemudian tinggal di kota Baghdad, yang mana pada saat itu Baghdad dikenal dengan kota keilmuan. Al-Kindi hidup pada masa kekuasaan Khalifah Ma'mun yang memimpin pada dinasti Abbasiyah. Kanat ihtimamatul Kindi mutanawwi'atin min harriyadiyah wa ilmul falsafah lakinna ihtimamahur ra'isi kanat tin. Al-Kindi memiliki minat atau perhatian yang sangat besar kepada ilmu pengetahuan, di antaranya yaitu bidang matematika dan ilmu filsafat. Akan tetapi, perhatian yang paling utama ditujukan kepada agama. Bisababin ta'athiruhu bil Mu'tazilah kana tarhuhul fikri diniyah. Walaupun Al-Kindi merupakan seorang filosof, namun karena dia dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah yang cenderung menggunakan akal dalam Islam, maka pemikiran Al-Kindi pun juga demikian, terutama dalam membela usuluddin atau pokok agama. Wa kana muqtani'an bi anna hikmatir Rasul Muhammadun nabi'ati minal wahyi. Yang mana Al-Kindi ini merasa puas dan mengakui bahwa sesungguhnya kebijaksanaan Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, itu tumbuh dan diperoleh berasal dari wahyu. Tatagha ala idraka wa tahlilil insanil filosof. Dan ini otomatis melebihi batas dari kemampuan manusia atau analisa manusia secara filosofi. Artinya, Al-Kindi mengakui bahwasannya kebijakan Rasul merupakan kebijaksanaan yang berasal dari langit, yang mana kebijaksanaan langit ini melebihi dari kebijaksanaan akal manusia. Dari sini dapat diketahui bahwasannya filsuf Al-Kindi ini berbeda dengan filsuf yang lain, seperti Ar-Razi misalnya, yang mengatakan bahwa akal itu bisa mengalahkan wahyu atau mukjizat. Sehingga pada saat itu Ar-Razi sampai dikatakan sebagai orang kafir karena dia mengingkari tentang wahyu. Hadar ra'yul ladzi lam yusyarikuhu fihil falasifatul ladzi dhaharu ba'duhu. Dan pemikiran ini pemikiran yang mengakui bahwa kebijaksanaan Rasul merupakan kebijaksanaan langit,
yang mana kebijaksanaan langit ini melampaui kebijaksanaan akal. Pemikiran ini ternyata tidak diikuti oleh para filosof yang hidup setelah zamannya Al-Kindi, seperti Ar-Razi. Jika Nabi mendapat mukjizat dengan wahyu, maka manusia biasa mendapat mukjizat dengan akal. Lam yakun ihtimamul kindi munasiban ala dinil islami faqat. Sedangkan perhatian atau atensi Al-Kindi ini tidak hanya pada agama Islam saja. Bal kana yuhawilul wusulu ilal haqiqati an tariqi dirasatil adyanil ukhra. Akan tetapi, Al-Kindi berusaha untuk mempelajari dan mencari hakikat kebenaran dengan menggunakan metode studi agama yang lain. Dalam artian, dia tidak hanya belajar tentang agama Islam. Wa kanat fikratuhu wal wusulu ilal haqiqati min jami'il masadir wa min syattat dinayah wal hadarat. Pada hakikat ini, yaitu melampaui beberapa macam sumber, seperti dari beberapa macam agama dan peradaban. Apalagi pada saat itu di kota Baghdad, tempat Al-Kindi hidup, itu memiliki komuni yang sangat beragam dan peradabannya pun juga sangat banyak. Karena pada saat itu kota Baghdad menjadi pusat kota terutama dalam dunia Islam dan Timur Tengah. Jadi orang dengan berbagai aliran agama dan peradaban masing-masing itu banyak yang tinggal dan menetap di sana. Kanal hotul fikrir roisi lil kindi ibarah an hotin diniyin islamiyin. Sedangkan pemikiran utama Al-Kindi itu tidak terlepas dari garis-garis agama Islam. Walakinnahu ikhtilaf an ulama'il kalam. Akan tetapi, Al-Kindi ini berselisih paham atau berbeda pendapat dengan ulama kalam. Biadami baqaihi fi dairatil Qur'anis sanah, terutama dalam bidang Al-Quran dan Sunnah. Al-Kindi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah menggunakan metode mantik atau logika. Wa innama hata khotwatan idhafiyatan nahwud dirasatu al-falsafah al-Yunaniyah, yang mana Al-Kindi ini menempuh jalan yang digunakan sebagai sandaran dengan mempelajari filsafat Yunani. Waqama bisti'mali fikrati Aristo. Al-Kindi ini menggunakan pemikiran Aristoteles seperti yang sudah diuraikan di atas. Memang ada dari pemikiran Aristoteles yang ditentang oleh Al-Kindi, namun bukan berarti semua pemikiran Aristoteles itu ditentang oleh Al-Kindi. Wallati kanat mafaduha annal harakah. Walaupun demikian, Al-Kindi ini memiliki pemikiran tentang masalah keberadaan pencipta dan terutama yang diciptakan ini, yaitu mengenai masalah gerak. Wa in kanat tabadu amaliyatan la mutanahiyatan. Bahwasannya gerak ini merupakan sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti. Fa inna masdaruha tabat. Wa inna hadhihi kainunatu sabitah hiya allati hawalut sabatu ila harakati. Yang mana sumber dari gerakan ini berasal dari sesuatu yang tetap. Sedangkan keberadaan yang tetap itu akan berusaha menuju pada sebuah gerakan. Faqama Al-Kindi bitarhin fikratin musyabihah ala wahiyya illa buddha min wujudi kainunati sabitah wa ghairu mutaharrikah. Maka pada waktu itu Al-Kindi melontarkan pemikiran yang serupa, bahwasannya keberadaan yang menciptakan itu harus tetap dan tidak boleh berubah ataupun bergerak. La tabada nuqqata intilaku harkatima. Alam juga bergerak, dan gerak itu berasal dari sesuatu yang tidak bergerak. Akan tetapi, sesuatu yang tidak bergerak ini dapat menggerakkan sesuatu yang bergerak. Yang dimaksud sesuatu yang menggerakkan di sini yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala.
Kana al-Kindi hadhihi nuqtah muwafiqan li Aristo. Dalam hal ini, Al-Kindi sepakat dengan pemikiran Aristoteles yang mengatakan bahwasannya Tuhan adalah penggerak utama. Walakinnahu wa min hadhihi nuqtah adara dhaharahu li fikri Aristo walaja'a ilal Qur'an. Walaupun ada dari pemikiran Al-Kindi yang sama dengan Aristoteles, tapi beliau ini tetap merujuk pada Al-Quran. Litak milati fikratihi anil halki wan nusu'i waqtana'i bi anna Allaha huwa tsabit wa in kullal mutaghayyirat nasya'at bi iradati. Untuk menyempurnakan pemikiran mengenai penciptaan atau makhluk dan perkembangan, Al-Kindi ini cukup meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang tetap, dan segala sesuatu yang berubah atau bergerak itu dapat bergerak karena kehendak dari Allah. Ini merupakan konsep dan pemikiran Al-Kindi yang sama dengan pemikiran Aristoteles. Lakinnal falsafati at-taqlidiyah al-yunaniyah kanat lat-ta'rifu bihadhil fikrati 'alal itlaqi wa 'alaihi. Akan tetapi, aliran filsafat tradisi Yunani ini tidak mau mengakui teori pemikiran ini secara mutlak. Fa innal Kindi hasbat ta'rifil madrasati al-fikriyatu al-yunaniyah la yumkin wasfahu bi filosof hakiki. Oleh karena itu, karena Al-Kindi ini mempunyai integrasi pemikiran Yunani dengan Al-Quran tadi terkait masalah pencipta, akhirnya Al-Kindi ini dicap bahwasannya ia tidak akan mungkin menjadi seorang filosof secara hakiki. Walakinnahu kana du ta'thiri ala bidayati tayari fikri hawalut tanagumu bainal haqiqah ad-diniyah al-metafisikiyah. Walaupun demikian, Al-Kindi mempunyai pengaruh yang besar terhadap munculnya berbagai aliran pemikiran, seperti mempunyai pengaruh terhadap aliran pemikiran yang berusaha untuk memahami antara hakikat agama secara metafisik, dengan tujuan supaya hakikat agama ini dapat dipahami. Wa fi asaril Mu'tasim. Al-Kindi ini hidup menemui dua masa, yaitu masa Khalifah Al-Ma'mun pada zaman Bani Abbasiyah dan Khalifah Mu'tasim, yang mana pada zaman Al-Ma'mun pemikiran dia cenderung kepada Mu'tazilah, sedangkan pada masa Mu'tasim dia lebih cenderung kepada Sunni. Oleh karena itu Al-Kindi banyak ditentang pada zaman ini. Sayuhawilul Kindi ayyan kharid fi ma'rakah nusratil akli. Al-Kindi berusaha untuk memetakan di dalam gerakan atau revolusi untuk memenangkan atau menolong akal. Hal ini bertujuan agar akal tidak dimatikan lagi, karena pada masa Mu'tasim itu cenderung ke Sunni. Dikta afkaril harmasiyah wal aflatuniyah al-muhdasa. Selain itu, Al-Kindi juga selain berusaha menenangkan dan menolong akal, Al-Kindi juga berusaha untuk melawan pemikiran Harmesi dan Neoplutonia atau aliran Plato yang baru. Lidzalika sanajiduhu yu'allif ar-ruddu 'alal mananiyah wal masnawiyah. Sehingga akhirnya Al-Kindi ini mengarang sebuah kitab yang diberi judul Penolakan terhadap aliran Mananiyah dan Masnawiyah. Wasayarfudu nadariyah al-harmasiyah wal aflatuniyah al-muhdatha an wujudi jumlati minal ukulis samawiyah. Al-Kindi ini juga menolak pandangan Harmasiyah dan Neoplutonia, yaitu tentang wujudnya sejumlah nalar atau logika langit. Wahiyat tariqah allati taj'alu bihal Harmasiyah wasa'id bainal akli al-kulli awil aklil ashiron al-fa'alu wal insan, yang mana masuknya akal-akal samawiyah, atau jika dalam teori
Ibnu Farabi disebut dengan teori emanasi. Hal ini merupakan metode yang dijadikan oleh aliran hermetik, yaitu sebagai media antara akal universal dengan akal yang ke-10 dari perbuatan manusia. Inilah sebabnya mengapa Al-Kindi tidak menyetujui teori emanasi tersebut. Wahia asasu nadhariyatul faid. Dan ini merupakan pondasi atau dasar dari pemikiran emanasi. Allati taj'al ma'rifatul insan qabilatuh lil husuli an tariqil faid awil hunus. Yang mana teori ini menjadikan pengetahuan manusia tentang emanasi. Seperti contoh, jika di dalam tasawuf disebut dengan ilmu tajalli, yaitu Tuhan itu bertajalli atau beremanasi melalui 10 akal tadi, atau yang disebut dengan hunus. Yarfadu Al-Kindi hadal ittisal wa yumayyizu baina ilmur rasul alladhi yahdithu an tariqil wahyi. Oleh karena itu, Al-Kindi menolak sebab beliau sangat mengistimewakan ilmunya para rasul, yang mana ilmu rasul ini melalui metode atau jalan yang diperoleh dengan wahyu. Al-wasilatul wahidatu bainallahi wal insan wa ilmu sairul bashar. Yang mana hal ini merupakan satu-satunya cara yang dapat menghubungkan antara Allah dengan manusia, yaitu ilmunya seluruh manusia. Alladzi la yahdithu illa an tariqil bahthi wal istidlal wal istintaj. Yang mana keilmuan manusia ini tidak akan bisa terjadi kecuali menggunakan metode kajian dan metode deduksi. Fi majalil wujudi wa ala aksil falasifa al-laihikin sayatna Al-Kindi fikra hudusil alam. Terutama dalam bidang eksistensi ini berbeda dengan para filosof lainnya yang hidup di masa setelah Al-Kindi, yaitu keterbaruan alam. Mustanidan ila majmu'ah minal mafahim al-arsatiyah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan pada sekumpulan pemahaman-pemahaman Aristoteles. Fajurmul alami mutanahu waz-zaman mutanahu aidan. Dan secara etensi alam itu bersifat nafi, demikian zaman juga bersifat nafi. Wal harakatu mutanahiyah idal alimu mutanahu wa mahdas. Sedangkan gerakan tidak akan pernah berakhir. Sedangkan alam ini bersifat nafi karena bisa hancur. Hasbu ta'birul Kindi. Allahu wal alatul ula allati la alatu lahal fa'ilatu allati la fa'il lahal mutammimah allati la mutammim laha al-muayyisu al-kulli an laisa wal masir ba'dihi li ba'di sababan wa illah. Sebagaimana ungkapan Al-Kindi bahwasannya Allah adalah illah atau penyebab pertama yang tidak memiliki kesalahan, yang tidak membutuhkan pelengkap dan tidak pula ada yang melengkapinya. Allah menjadikan sebuah takdir tanpa membutuhkan sebuah sebab dan alasan. Wawadihu huna an athara thaqafah al-islamiyah wadihu fi kalami Al-Kindi alladhi lam yusillahul kathir ba'da min tarjamati kutubu Aristo. Dari sini dapat diketahui bahwasannya budaya Islam memiliki pengaruh yang sangat jelas dalam ilmu kalam Al-Kindi, meskipun pencapaian yang dicapai oleh Al-Kindi tidak seperti terjemahan kitab pada Aristoteles. Idhafatu lidzalika yuqarirul Kindi annal haqiqiyah ad-diniyah wal haqiqata al-falsafiyah wahidatu fala tanaqidu bainahuma. Selain itu, Al-Kindi memutuskan mengenai hakikat agama dan hakikat filsafat merupakan sebuah kebenaran satu-satunya. Oleh karena itu, jangan sampai ada kontradiksi di antara keduanya. Ghaira an-dhahira an-nasi qad yuha bi ba'dil ikhtilaf
idza lam ya'malul aqli fi majali ta'wilil ma'qul. Sesungguhnya secara zahir ini diwahyukan dan pemahaman ini berbeda-beda sesuai dengan akal dalam memahami teks tersebut. Maka di sini ada lahan garapan akal dalam memahami teks tersebut. Wa hiya bimujmaliha tahtinatu bimauqif al-fuqaha wal mutakallimin min ulumil awail al-falsafah. Yang mana kitab ini sebenarnya adalah sebuah kitab rekonsiliasi untuk menyikapi atau mengkritiki para fuqaha atau ahli fikih dan juga ulama mutakallimin tentang ilmu filsafat agar tidak terjadi salah paham. Wa da'watu ilal istifadah lima wurida fi ulumil awaili min ulumi mufidah, dan seruan untuk mencari kegunaan atau manfaat dari ilmu ini. Ar-risalatu bimujmaliha tu'tar baru difa'an anil falsafah. Secara umum atau global, risalah ini sebagai bentuk pembelaan terhadap ilmu filsafat. Wasata halatan ar-rafdu likul lima huwa ajnabi, sebagai media untuk menanggulangi penolakan. Karena pada masa Khalifah Mu'tasim banyak terjadi penolakan dalam bidang ilmu filsafat. Lakinna li'at-tarqa ila ta'sisi fahmu wa tarsikhul fikru Aristo bisyakli wadih. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti membangun pemahaman atau konsolidasi pemikiran Aristoteles secara jelas. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya Al-Kindi merupakan salah seorang filosof yang hidup di zaman Khalifah Ma'mun dan Khalifah Mu'tasim. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, pemikiran Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh Mu'tazilah, dan ia menentang sebagian dari pemikiran Aristoteles. Namun ada satu pemikiran Al-Kindi yang sama dengan pemikiran Aristoteles, yaitu tentang bahwasannya Allah merupakan pencipta segala sesuatu yang bergerak atau yang disebut dengan bumi. Sedangkan pada masa Khalifah Mu'tasim yang cenderung Sunni mengatakan bahwasannya pemikiran Al-Kindi bertolak belakang dengan ajaran mereka. Karena adanya perbedaan ini, Al-Kindi akhirnya menulis sebuah buku yang diberi judul Penolakan terhadap aliran Mananiyah dan Masnawiyah, dengan tujuan agar akal manusia tidak dimatikan lagi dan mampu mengatasi kesalahpahaman yang terjadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.